Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 April 2024. Pesta Santo Markus penulis Injil. Mari saudara kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita adalah utusan Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b sampai dengan 14 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus penulis Injil. Siapakah Santo Markus penulis Injil ini saudara? Santo Markus tidak tergolong dalam ke-12 murid Yesus saudara. Maka ada banyak tafsiran tentang identitas dirinya dan keberadaannya bersama Yesus. Salah satu tafsiran yakni Markus adalah seorang muda yang turut hadir saat Yesus ditangkap dan digiring ke mahkamah agama Yahudi. Bandingkan Markus 14 ayat 51 sampai dengan 52. Dan bisa dibenarkan karena kisah itu hanya ada di Injil Markus. Beberapa teks di Perjanjian Baru saudara termasuk bacaan pertama hari ini juga berbicara tentang sosok Markus dalam karya-karya misi para rasul. Terlepas dari apapun tafsiran dan kisahnya saudara, Markus adalah seorang pengikut Tuhan yang beriman teguh. Dia yakin bahwa tugas perutusan merupakan karya Allah, maka Allah pasti turut campur tangan. Dan dia juga meyakinkan para utusan Tuhan untuk selalu yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup dan karya perutusan mereka. Kita semua saudara yang percaya akan Dia Yesus Tuhan dan telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini saudara pun menjadi perutusannya. Seperti Injil yang kita baca dan renungkan pada hari ini. Inilah perutusan kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Segala makhluk saudara. Ini berarti tidak terbatas kepada manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Kabar gembira bahwa Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan semesta adalah kabar bagi semesta. Semua harus punya akses untuk mendapatkannya. Kabar gembira tidak boleh disimpan untuk diri kita sendiri saudara. Keselamatan jangan hanya diklaim untuk segelintir orang. Maka kita para murid bertanggung jawab untuk meneruskan kepada siapa saja dalam segala kesempatan. Kita diutus saudara untuk memberitakan kabar sukacita Injil yang menyelamatkan hingga mereka percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Beriman kepada Kristus tidak bisa tidak nyata dalam pemberian diri melalui baptisan saudara. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Menjadi pengikut Yesus Kristus tanpa dibaptis rasanya sulit dimengerti. Markus penulis Injil di mana bacaannya kita renungkan menyampaikan saudara sebagai perutusannya, kita tak perlu gentar, takut ataupun bingung saudara. Apa yang harus kita lakukan menjalani perutusan ini? Dengan semangat sebagai seorang misionaris, Markus sampaikan kepada kita sekalian yang menjalani perutusan ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Saudara, kita tahu bahwa ular adalah simbol setan. Memegang ular artinya kita melawan segala kuasa jahat dan penindasan iblis di dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku, jangan takut untuk berhadapan dengan serangan-serangan si jahat. Kita anak-anak Allah, saudara, tidak takut dengan hal-hal gaib atau daya kegelapan. Tidak celaka kendati pun kita minum racun. Ini artinya saudara, segala persekusi, siksaan, hal buruk yang menghimpit dan mengancam kita tak akan pernah membuat kita menjadi lemah, saudara. Dalam penderitaan, umat Kristen justru bertumbuh. Karya penyembuhan adalah karya yang selalu dibuat oleh umat Kristen. Entah penyembuhan fisik, psikis, mental, dan rohani, saudara. Karya Roh Kudus senantiasa membawa penyembuhan yang utuh. Nah, sekarang saudara, sadarkah saudara, kita yang percaya dan telah dibaptis ini juga menjadi perutusan Tuhan Yesus? Sebagai perutusannya saudara, adakah kita mendengar suaranya dan mengikutinya saudara untuk menjalani perutusan? Adakah kita mengikuti dengan setia akan suaranya dan perintah-perintahnya? Sebagai perutusan Yesus Tuhan, hendaknyalah hidup kita penuh kasih, penuh kelembutan seperti Yesus. Karena Yesus sendiri katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Dan oleh karena kita diutus ke tengah-tengah serigala, sebab itu saudaraku, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Kita harus bijak penuh hikmat. Mintalah kepada yang mengutus hikmat dan kebijaksanaan itu. Serta mintalah kepada yang mengutus kita akan spirit api yang berkobar-kobar dari Roh Kudus, agar kita tidak lemah dan loyo. Semoga dalam memperingati pesta Santo Markus penulis Injil ini, saudara, hari ini kita dapat meneladani perutusan yang telah dijalaninya, dan banyak orang-orang yang menjadi percaya dan dibaptis. Biarlah kita mau jalani perutusan ini menurut kehendak Bapa, bukan menurut kehendak diri kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.